Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galang. Dan di video kali ini, kita akan mereview helm RSV FF500 setelah pemakaian selama 5 tahun. Mari kita simak saja langsung videonya. Check this out. Kita awali dari bagian logo. Di sini mulai terlihat cukup banyak goresan karena sering bergesekan dengan visornya ya. Untuk di bagian samping di sini ada tulisan RSV yang besar ditambah dengan websitenya rsvhelmet.com. Kita lanjut ke bagian kanan, ada logo SNI dan juga tulisan RSV yang besar. Di bagian depannya ini ada mount fan yang cukup besar, tapi seperti bisa kalian lihat sudah cukup banyak goresan di bagian depan sini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ventilasi di atasnya ya. Untuk ventilasi di bagian atas ada 2 buah, kanan dan kiri. Switch-nya juga masih terbilang cukup bagus ya. Walaupun sudah tidak sesmooth ketika masih baru. Di bagian belakang ada 4 buah lubang ventilasi untuk output angin. Di bagian atas ada 2 dan di bagian bawah ada 2. Untuk di bagian bawahnya ini ada jaring-jaringnya ya, dan terlihat masih aman, masih cukup mulus. Nah, untuk yang bagian atasnya kita bisa lihat sudah ada coakan sedikit di sini, mungkin karena pada saat itu helmnya pernah jatuh ya. Setelah kita membahas ventilasi, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian karetnya helm ini terlihat masih mulus ya. Tidak ada tanda-tanda pecah-pecah atau retak. Namun, kalau kalian lihat di bagian depan, lemnya sudah mulai copot ya. Ini harus cepat diperbaiki, kalau enggak nanti bisa menjalar kemana-mana dan semua karet di bagian bawahnya bisa lepas. Untuk visornya di sini ada 2 ya, yang satu iridium gold dan visor yang clear. Untuk visor yang iridium goldnya ini sudah mulai ada baret di bagian depannya, dan kalau kita lihat dari bagian dalam ini terlihat jelas ya bekas baretannya. Selebihnya visor iridium gold ini masih aman. Setelah itu ada visor clearnya. Di sini bisa kita lihat sudah cukup banyak goresan dan ada satu goresan yang cukup besar di sini ya. Mungkin karena saat itu helmnya pernah jatuh, jadi dia tergores di bagian sini. Tapi selebihnya visor ini masih sangat layak dipakai. Kemudian kita lanjut ke bagian ratchetnya. Di sini menggunakan 2 baut plus biasa. Dan ada tuas di sini untuk melepas visornya ya. Kita tinggal tarik saja ke bawah. Untuk memasang visornya sendiri itu juga cukup mudah. Hanya tinggal paskan bagian cantolan visor ke bagian ratchet, kemudian ditekan saja. Posisi memasangnya harus dalam kondisi visor menghadap ke atas ya. Dan menurut gua dengan menggunakan 2 baut yang sederhana seperti ini, ratchetnya jadi mudah dibuka dan dibersihkan ya. Sekarang kita mulai masuk ke bagian dalam. Diawali dari nose guard-nya. Di sini ada nose guard yang mudah dilepas sehingga tidak menyulitkan kita ketika kita ingin membersihkan bagian dalam helmnya ya. Lanjut ke bagian bawah. Di sini ada chin guard yang menurut pengalaman saya cukup sulit untuk dilepas. Jadi saran saya hati-hati kalau mau melepas chin guard ini ya. Karena punya saya di sini chin guardnya sudah mulai copot jahitannya. Karena melepasnya cukup sulit. Begitu juga dengan memasangnya. Setelah itu kita masuk ke bagian bawah busanya. Di sini ada lapisan kulit sintetis. Dan bisa terlihat di sini ada sedikit pengelupasan. Kemudian juga di bagian putih ini sebenarnya adalah
reflektor, tapi karena di sini sudah mulai mengelupas ya. Jadi terlihat tidak terlalu merefleksikan cahaya. Setelah itu kita masuk ke bagian busa pipinya. Untuk busa pipinya sendiri kondisi busanya masih sangat bagus. Tapi kalau kalian lihat di bagian kancingnya sini, kalian bisa lihat lapisan plastiknya sudah mulai pecah, terutama yang berada di dekat kancingannya ya. Kenapa bisa begitu? Karena busanya ini sering banget saya copot dan pasang untuk dicuci atau untuk memasang headset yang ada di dalam helm ini. Jadi saran saya, kalian wajib banget berhati-hati ya ketika mencopot dan memasang busa ini. Apalagi kalau usia helmnya sudah di atas 3 tahun atau di atas 4 tahun. Karena bagian plastiknya ini cukup ringkih ya. Setelah busa pipi, kita bisa melihat ke bagian busa kepalanya sini ya. Bisa saya bilang busa kepalanya ini kondisinya masih sangat bagus, nyaris tidak ada kekurangan sama sekali. Kecuali di bagian label belakangnya yang udah menghilang labelnya dan jahitannya sudah mulai lepas ini ya. Tapi itu kan tidak terlalu masalah ya. Yang penting busanya ini masih terasa tebal, masih terasa nyaman, dan kalau busa ini rajin dicuci dan dibersihkan, insya Allah awet dan tidak berjamur. Setelah busa kepala, kita masuk ke bagian inner helmnya. Di bagian busa IPS-nya ini berwarna putih, dan seperti yang kalian lihat, di bagian kanan dan kiri sudah saya coak untuk menaruh slot headset Bluetooth, atau bisa juga digunakan untuk slot intercom. Karena pada dasarnya helm ini tidak memiliki slot intercom, jadi di sini saya memutuskan untuk bikin sendiri ya, dan dipasangi headset Bluetooth. Untuk ukuran slot intercom yang saya buat sendiri ini juga terbilang cukup besar ya, dibandingkan speaker-speaker intercom pada umumnya. Nah, selain itu, di bagian dekat-dekat kancingnya sini juga kalian bisa melihat plastik-plastik penutupnya sudah mulai pecah satu persatu ya. Ini karena busa pipinya sering banget saya copot dan pasang untuk kebutuhan memasang intercom atau mencuci ya. Untuk intercomnya sendiri, di sini sebenarnya saya hanya menggunakan headset Bluetooth ya, yang dia bisa dikonek ke handphone untuk mendengarkan podcast ataupun musik. Dia juga bisa menerima panggilan telepon karena di bagian depannya ada tombol untuk play, tambah volume, dan mengurangi volume. Juga ada mikrofonnya. Selanjutnya kita lihat di bagian ventilasi dalamnya ya. Untuk ventilasi bagian depan di bagian mulut, di sini sebenarnya tadinya ada penutup plastiknya. Namun saya putuskan untuk saya copot saja supaya aliran anginnya lebih lancar masuk ke dalam helm. Di sini bagian mount fan-nya sudah mulai terkelupas ya. Karena sering sekali saya membawa helm ini dengan cara dipegang begini. Jadi lama-kelamaan lapisannya mengelupas. Namun overall, ventilasi ini setelah dicopot plastiknya benar-benar beda banget rasanya. Jauh lebih banyak angin yang masuk, dan udara juga rasanya lebih adem gitu di dalam helmnya. Terakhir, kita bisa melihat di bagian strap. Strapnya menggunakan double D-ring, dan di sini bisa terlihat busanya sudah mulai sobek sedikit ya. Tapi walaupun busanya sobek, dia masih bisa berfungsi dengan baik untuk mencegah talinya bergesekan langsung ke kulit kepala. Untuk double D-ringnya sendiri di sini terlihat masih cukup mulus dan masih berfungsi dengan sangat baik. Ya,
Sekian dulu review dari helm RSV FF500 ini setelah pemakaian selama 5 tahun. Jadi bagaimana guys? Menurut kalian apakah helm ini masih layak untuk dipakai setelah 5 tahun? Atau di antara kalian ada juga yang punya helm RSV FF500 ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.